Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman, ayah dan bunda di rumah dalam keadaan sehat. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik tema 8 yaitu Bumiku, subtema 2 Bumi dan Musimnya, pembelajaran 2 dan 3. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk urawi kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu." Quran Surat An-Anbiya ayat 78. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengetahui kondisi alam dan sosial negara Vietnam dan Kamboja. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita ya, teman-teman. Nah, di sini ada hak dan kewajiban sebagai warga negara menurut pasal 32 Undang-Undang yaitu 1945 ya. Nanti teman-teman bisa dilihat di bukunya di situ ya. Yang di halaman 72 yaitu hak dan kewajiban menurut pasal 32. Di sini yaitu pasal 32 ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, sekarang teman-teman, kita lihat contohnya ya menurut pasal 1 dan pasal 2. Di sini, yang pertama yaitu pasal 1 nih yang haknya yang ini ya, yaitu menikmati kebudayaan nasional. Nah, kewajibannya yaitu memelihara nilai budayanya. Dan pasal 32 ayat 2 yaitu haknya menggunakan bahasa daerah dan kewajibannya menghormati dan memelihara bahasa daerah. Ini contoh dan kewajiban menurut pasal 32. Biasanya kan teman-teman taunya bukan menurut pasal ya, mungkin hanya sebagai warga negara apa sih hak dan teman-teman yang biasa teman-teman tahu kan haknya apa, misalkan mendapatkan pendidikan, terus kewajibannya itu membayar pajak misalkan. Nah, ini menurut pasal 32 ya, ayat 1 dan ayat 2. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada negara ASEAN ya. Yang pertama akan Bunda bahas yaitu Vietnam. Ya, di sini letak dan kondisi sebuah negara ASEAN ya. Oke, selanjutnya di sini ada kondisi geografis negara Vietnam. Yang pertama itu terdiri dari bukit, gunung, hutan lebat, dan ada sedikit dataran rendah. Nah, di Vietnam itu banyak sungai-sungai, salah satunya itu Sungai Mekong, ya teman-teman. Nah, batas negara Vietnam sebelah utara adalah Republik Rakyat Tiongkok. Batas sebelah timur dan selatan Vietnam adalah Laut Tiongkok Selatan dan batas sebelah barat Vietnam adalah Laos dan Kamboja. Nah, nanti teman-teman bisa lihat juga di buku tematik teman-teman ya, yaitu di halaman 82 dan 83. Selanjutnya, sekarang kondisi sosial budaya. Negara Vietnam dijuluki dengan negara naga biru. Di negara Vietnam, kelompok terbesar dalam penduduknya merupakan orang Vietnam yang disebut Viet atau Kien. Kebanyakan mereka tinggal di tepi pantai. Kemudian ada juga orang etnis Tionghoa yang disebut Hoa yang tinggal di dataran rendah. Sehari-hari sebagian besar masyarakat menggunakan bahasa Vietnam. Selain itu, mereka juga memiliki banyak bahasa daerah. Salah satu pakaian tradisional khas Vietnam adalah
Aodai. Saat ini Aodai kebanyakan dikenakan oleh perempuan, namun Aodai dulu digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Vietnam memiliki seni tari yang terkenal yaitu tari Pieng Per Gong. Ya, ini kondisi sosial budaya negara Vietnam. Nah, selanjutnya kegiatan ekonomi. Perekonomian di negara Vietnam yaitu pertanian, ya. Padi itu merupakan hasil utama pertanian yang ada di Vietnam, teman-teman. Nah, untuk industrinya yaitu tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Nah, pertambangan di Thailand ini menghasilkannya emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Ya, nanti teman-teman bisa lihat juga di buku teman-teman juga ada. Bunda hanya beberapa menambahkan sedikit ya. Nah, selanjutnya negara Kamboja. Nah, Kamboja itu masih termasuk ASEAN ya. Di sini dia dekat juga ke Vietnam. Oke, kondisi geografis dari negara Kamboja. Kamboja itu mempunyai area seluas 181,35 km persegi ya. Di situ di buku teman-teman bisa lihat juga di halaman 83. Nah, berbatasan dengan Thailand di barat dan utara, Laos dan timur laut, dan Vietnam di timur dan tenggara. Penampakan geografis yang menarik di Kamboja ialah adanya dataran lakustrine yang terbentuk akibat banjir di Ton Sep. Ya, gunung tertinggi di Kamboja adalah Gunung Von Aural yang berketinggian sekitar 1.813 mdpl. Ya, ini contoh kondisi geografisnya negara Kamboja. Nanti teman-teman juga bisa lihat di buku teman-teman di halaman 83 ya. Di sini hanya Bunda menambahkan sedikit. Selanjutnya, kondisi sosial budaya negara Kamboja. Mayoritas penduduk yang mendiami negara Kamboja adalah orang Khmer, sehingga bahasa Khmer merupakan bahasa resmi Kamboja. Ya, Kamboja itu memiliki jumlah populasi penduduk mencapai 11.168.000 jiwa, dengan sebagian besar penduduknya itu penduduk beragama Buddha. Ya, budayanya itu Buddhisme Theravada. Ya, bentuk pemerintahnya itu kerajaan. Bisa teman-teman lihat juga dari benderanya ya. Nah, kepala negaranya yaitu seorang raja, terus perdana menterinya, kepala pemerintahannya sebagai kepala pemerintahannya, dan umumnya penduduk Kamboja itu sumber mata pencariannya adalah sektor pertanian. Rata-rata pertanian ya teman-teman ya. Tadi juga Vietnam juga sama. Hal ini didukung dengan daerah yang subur di sepanjang aliran sungai Mekong. Berarti hampir dekat dengan Vietnam ya. Selanjutnya, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Sektor pertambangan negara Kamboja ini cukup banyak, yaitu memiliki gas alam, minyak bumi, dan batu permata yaitu berupa safir dan rubi. Ya, ini untuk kegiatan ekonomi dari negara Vietnam. Oke. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini tadi sudah Bunda jelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta negara ASEAN ya. Itu tadi ada 2 negara yang sudah Bunda jelaskan ya. Nah, nanti teman-teman ada tugas dari Bunda, bisa teman-teman lihat di situ yang ayo rumuskan, mengerjakan halaman 73 dan ayo aplikasikan halaman 85 dan ayo rumuskan halaman 84. Ya, teman-teman, mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini teman-teman bisa paham. Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan langsung saat kita Zoom ya. Oke, teman-teman. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai sini ya sama Bunda. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.